Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari dengan NPM 2122029, kelas A31, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batu Raja. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Heni Rita Susila MPD, yaitu mengenai materi tentang strategi pembelajaran afektif. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama, pengertian strategi pembelajaran afektif. Sebelum saya membahas pengertian strategi pembelajaran afektif, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari afektif. Secara umum, afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku, sikap, watak, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Jika dikaitkan dengan strategi pembelajaran afektif, berarti strategi yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Aspek afektif digunakan untuk mengetahui perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama masa menuntut ilmu di sekolah. Strategi ini bertujuan untuk menanamkan nilai atau sikap yang positif dalam diri peserta didik. Beberapa kemampuan aspek afektif yaitu seperti minat, afikasi, kemampuan bekerja sama, tanggung jawab, disiplin, jujur, rasa percaya diri, kemampuan mengendalikan rasa, mengendalikan diri sendiri, dan kemampuan menghargai pendapat orang lain. Materi yang kedua, proses pembentukan sikap atau pembelajaran afektif. Terdapat dua cara yang bisa membentuk nilai dalam strategi pembelajaran afektif, yaitu yang pertama pola pembiasaan, dua modeling. Yang pertama, pola pembiasaan. Menurut seorang psikolog bernama Watson menyatakan bahwa cara membentuk sikap dapat dilakukan dengan kebiasaan. Ini dapat menjadi dasar penanaman sikap tertentu terhadap suatu objek. Pola pembiasaan ini awalnya diperkenalkan melalui teori Skinner, yaitu operant conditioning, dengan cara memberikan respon kepada setiap anak yang menunjukkan prestasi. Diberikan penguatan, yaitu dapat berupa memberikan hadiah atau penghargaan. Yang kedua, modeling. Modeling yaitu proses penanaman sikap dengan cara mencontoh. Proses modeling ini adalah proses peniruan peserta didik terhadap pendidiknya. Contohnya, seorang guru sebagai pendidik tentunya perlu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang alasannya melakukan hal yang akan dicontohkan. Materi yang ketiga, model dalam strategi pembelajaran afektif. Yang pertama yaitu ada model konsiderasi, yang kedua model pengembangan kognitif, dan yang ketiga teknik mengklarifikasi nilai atau VCT. Model yang pertama, model konsiderasi. Model konsiderasi dikembangkan oleh MC Paul yang menekankan bahwa model ini merupakan strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Dikutip dari Sanjaya tahun 2010. Hal yang mendasari terbentuknya model konsiderasi ini adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa hal yang dapat dilakukan ketika menerapkan model konsiderasi. Yang pertama, membawa peserta didik pada situasi yang mengandung konsiderasi. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk mampu membaca situasi tersembunyi yang berkaitan dengan keadaan orang lain untuk melatih kepekaan. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk mencatat mereka masing-masing ketika berada dalam situasi konsiderasi. Yang keempat, meminta peserta didik menganalisis respon teman-temannya. Dan yang kelima, mengajak peserta didik untuk menilik dan menguraikan konsekuensi dari setiap pilihannya. Dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Model yang kedua, model pengembangan kognitif. Menurut Lawrence Kohlberg, dikutip Adi Susila pada tahun 2014, untuk memahami perkembangan moral, kuncinya ada pada internalisasi.
yaitu proses penanaman moral yang tumbuh dari dalam diri manusia, yang tercipta karena pengaruh kendali dari luar. Model Kohlberg ini bermanfaat membantu setiap individu dalam meningkatkan perkembangan moral dengan mengikuti tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan model pengembangan kognitif menurut Lawrence Kohlberg. Tingkat pertama, penalaran prakonvensional, yaitu usia sebelum 9 tahun. Tahapan pertama, orientasi hukum dan ketaatan. Tahapan kedua, individualisme dan tujuan. Tingkat 2, penalaran konvensional, yaitu usia masa awal remaja. Tahapan yang pertama, norma-norma interpersonal. Tahapan kedua, moralitas sistem sosial. Tingkat ketiga, penalaran pasca konvensional, usia awal dewasa. Tahapan pertama, hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Tahapan kedua, prinsip-prinsip etika universal. Ketiga, teknik mengklarifikasi nilai atau VCT. Teknik mengklarifikasi nilai atau VCT, Value Clarification Technique, merupakan teknik pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai dan menentukan suatu nilai atau sikap yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah tertanam dalam diri peserta didik. Dikutip Tani Reja tahun 2011. Sedangkan menurut Sanjaya tahun 2010 mendefinisikan tujuan-tujuan VCT sebagai berikut. Yang pertama, mengukur tingkat kesadaran peserta didik tentang suatu nilai atau sikap. Yang kedua, membina kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai atau sikap. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai yang dapat diterima oleh peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik untuk dapat menerima, menilai, dan membuat keputusan. Langkah-langkah pembelajaran VCT menurut John Jerolimek tahun 1974. Tingkat pertama, kebebasan memilih. Tahapannya yang pertama memilih secara bebas, yang kedua memilih dari beberapa alternatif, yang ketiga memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan. Tingkat kedua menghargai. Tahapannya yang pertama adanya perasaan senang dan bangga akan pilihannya, sehingga sikap atau nilai tersebut akan menjadi bagian dari dirinya. Tahapan kedua menegaskan nilai atau sikap yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Tingkat 3, berbuat. Tahapan pertama memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan nilai atau sikap. Tahapan kedua, nilai atau sikap yang sudah dimiliki ditunjukkan terus, artinya perilaku yang sudah terbentuk tersebut diulang-ulang. Beberapa cara terkait dengan teknik pembelajaran VCT yaitu: yang pertama, teknik evaluasi diri. Yang kedua, teknik lecturing. Yang ketiga, teknik menarik dan memberi pencontohan. Yang keempat, teknik indoktrinasi dan pembakuan kebiasaan. Yang kelima, teknik tanya jawab. Yang keenam, teknik menilai suatu bahan tulisan. Yang ketujuh, teknik mengungkapkan nilai melalui permainan. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan VCT di dalam kelas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan stimulus yang berdilema nilai. Guru harus menentukan stimulus yang mengandung nilai-nilai yang diberikan kepada siswa. Stimulus bisa berbentuk cerita, keadaan, gambar, atau film, atau media apapun sepanjang masih mengandung unsur-unsur nilai pembentukan sikap. 2. Menyajikan stimulus. Penyajian stimulus bisa dilakukan secara langsung ataupun menggunakan media. Yang ketiga, menentukan posisi. Guru memberi kesempatan beberapa saat kepada siswa untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan stimulus tadi. Guru meminta siswa untuk menentukan sikap atau nilai yang mereka anggap terbaik sesuai dengan kasus dalam stimulus yang disajikan. Yang keempat, menguji alasan, menentukan argumen dan klarifikasi pendirian, atau melalui pertanyaan guru dan bersifat individual, kelompok, dan klasikal. Guru dapat memberi pertanyaan atau menanyakan alasan yang mendasari pilihan siswa. Yang kelima, penyimpulan dan pengarahan. Langkah selanjutnya yaitu guru menyimpulkan dan memberikan pengarahan tentang diskusi yang telah dilakukan. Pada fase ini mulai ditanamkan target nilai dan konsep yang sesuai materi pelajaran.
Materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran afektif. Kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama, dapat membentuk sikap yang beradab, dan ini berpengaruh pada peradaban yang bermartabat. Yang kedua, bermanfaat dalam mengembangkan potensi peserta didik, khususnya dalam hal sikap dan nilai. Yang ketiga, menjadi sarana bagi pembentukan manusia yang berakhlak mulia. Yang keempat, peserta didik akan semakin mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Yang kelima, membantu memperkuat karakter bangsa. Dan yang keenam, membantu peserta didik dalam bersikap sesuai dengan pandangan dan norma-norma yang berlaku di sekitarnya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, penerapan strategi ini sulit dilaksanakan karena kurikulum bangsa Indonesia yang dominan mengarah pada kemampuan intelektual. Yang kedua, tingkat keberhasilannya tidak tentu karena dipengaruhi banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap individu. Yang ketiga, hasil perkembangan sikap tidak dapat dievaluasi dengan cepat karena perubahan sikap terjadi dalam rentang waktu yang lama. Yang keempat, pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan karakter anak atau peserta didik. Materi yang terakhir, hakikat strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif bertujuan untuk membentuk nilai atau value dalam diri seseorang. Nilai adalah suatu konsep dalam pikiran manusia yang tidak terlihat. Nilai berkaitan dengan asumsi tentang benar atau salah, baik atau buruk, dan sebagainya. Sedangkan sikap adalah refleksi dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang. Sehingga pembelajaran tentang nilai melalui pembelajaran afektif merupakan proses pembentukan sikap peserta didik. Harapan dari pembelajaran afektif adalah peserta didik dapat berperilaku baik yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang dianut di masyarakat. Demikianlah materi dari saya. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi atau yang lainnya. Saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.